Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tukang parkir. Saat belanja ke pasar kita sering ketemu dengan tukang parkir. Beli cincin di toko emas ketemu tukang parkir. Beli bakso di warung pinggir jalan ketemu tukang parkir. Pergi ke kantor kita juga ketemu tukang parkir. Ke sekolahan ada lagi tukang parkir, di kampus ada tukang parkir, di rumah sakit juga ada tukang parkir, di mall, supermarket, minimarket, bahkan di masjid ada tukang parkir. Ya, kelihatannya di mana-mana ada tukang parkir. Tukang parkir inilah yang selalu merapikan sepeda, motor, dan mobil kita. Dan tukang parkir inilah yang selalu menjaga serta mengawasi motor dan mobil kita. Saya tidak bisa bayangkan jika kita ke rumah sakit atau ke mall dan tukang parkirnya nggak ada. Pasti keadaan motor dan mobil kita akan berantakan. Dan kita juga pasti merasa was-was karena tidak ada yang menjaga saat kita parkir. Lalu, apa hubungannya tukang parkir dengan rezeki? Ada hubungannya. Karena tukang parkir itu memiliki ilmu yang bisa kita contoh dan terapkan dalam kehidupan kita. Tukang parkir memiliki banyak sekali motor dengan merek yang bermacam-macam. Anda bisa lihat motor-motor yang dijaga tukang parkir. Ada yang mereknya Yamaha, ada Honda, ada Suzuki, ada Kawasaki, dan merek-merek lainnya. Tukang parkir juga banyak memiliki mobil yang dijaga di tukang parkir. Ada merek Honda, ada Daihatsu, Toyota, Mitsubishi, Nissan, dan merek lainnya. Tukang parkir kaya raya punya semua jenis merek mobil dan merek motor. Tapi walaupun tukang parkir memiliki ratusan motor dan puluhan mobil dengan berbagai merek, anehnya si tukang parkir itu nggak sombong. Dia nggak pernah menyombongkan diri. Dia nggak pernah ujub, bangga diri, menyombongkan diri dengan motor dan mobilnya. Dan dia juga nggak pernah pamer kepada siapapun. Hebatnya lagi, si tukang parkir ini juga nggak pernah sedih, tidak pernah susah dan tidak pernah galau saat motor dan mobilnya hilang satu persatu hingga habis tak bersisa. Kenapa tukang parkir bisa seperti itu? Kenapa tukang parkir nggak sedih kalau motornya nggak ada diambil pemiliknya? Karena tukang parkir nggak merasa memiliki. Tukang parkir itu sadar jika semua motor dan mobil itu hanyalah titipan. Itu kuncinya. Kenapa tukang parkir nggak galau saat motor dan mobilnya diambil pemiliknya? Karena si tukang parkir sadar jika apa yang dimilikinya itu hanya titipan sementara. Karena itulah dia tidak pernah pamer dan gak pernah sombong dengan apa yang dimilikinya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Seharusnya ilmu tukang parkir diterapkan di dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita miliki ini juga titipan. Iya. Yang kita miliki ini, harta yang kita miliki, semua yang kita miliki hanya titipan dari Allah. Tubuh kita ini titipan dari Allah. Jika sadar bahwa tubuh ini adalah titipan, lalu mengapa masih banyak orang yang sombong dengan wajahnya yang cantik, dengan wajahnya yang tampan, sombong dengan bentuk tubuhnya yang langsing, sombong dengan bentuk tubuhnya yang atletis. Kemudian ada juga orang yang merasa minder dengan wajahnya yang jelek, tidak bersyukur dengan warna kulit yang hitam, rambut keriting, badan yang gemuk, badan yang kurus, dan lain sebagainya. Kenapa banyak orang yang masih seperti itu? Iya, karena mereka tidak pernah sadar jika tubuhnya hanyalah titipan. Mereka tidak pernah sadar jika sewaktu-waktu tubuh mereka akan diambil oleh sang pemilik, yaitu Allah SWT. Wajah yang awalnya putih mulus ditumbuhi satu jerawat saja sudah ngomel-ngomel, sudah resah, sudah gelisah. Kenapa? Karena dia tidak sadar jika jerawat itu juga titipan dari Allah. Diberi rambut keriting dia tidak pernah suka, akhirnya diluruskan, direbonding. Saudaraku, sadarlah jika tubuh kita ini memang milik Allah.
Jadi syukuri apa yang telah Allah berikan. Terima dengan rasa syukur yang sangat dalam apa yang telah Allah titipkan sebelum Allah mengambil semua titipannya ini. Harta benda itu juga titipan. Sepeda yang kita miliki, motor yang kita miliki, televisi yang kita miliki, laptop, ponsel, kalung, gelang, emas, uang, rumah, dan semua harta benda yang Anda miliki itu murni titipan dari Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa semua harta benda yang kita miliki cuma titipan dari Allah. Anda itu hanya dititipi sebentar saja. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang Anda miliki sekarang. Jangan pernah merasa memiliki dan merasa semua harta benda itu hasil dari kerja keras Anda selama ini. Punya mobil harganya ratusan juta, sombong. Motor buatan luar negeri, sombong. Mentang-mentang. Punya rumah bagus, lupa dengan tetangganya. Baru punya uang ratusan juta, sudah tidak mau berkunjung ke rumah orang tua. Itu baru ratusan juta. Lalu bagaimana jika Anda punya uang miliaran? Wah, pasti kita tambah lupa dengan orang tua kita. Baru punya kalung 10 gram saja, orang se-RT diberitahu semua. Apalagi kalau punya kalung sebesar rantai kapal. Wah, pasti orang se-kabupaten diberitahu semua. Ayolah, sadar kalau semua harta benda yang kita miliki ini hanyalah titipan sementara. Jangan pernah merasa memiliki, jangan susah, jangan sedih kalau Allah mengambil titipannya. Dulu punya mobil mewah, tapi sekarang harus dijual karena dibuat untuk biaya orang tua sakit. Ya udah, jual aja. Kalau memang itu bisa membantu orang tua. Jangan sedih tidak punya mobil. Motor kesayangan hilang dicuri maling, ya sudah ikhlasin aja, karena itu memang kehendak Allah. Punya perhiasan harus dijual karena dipakai biaya makan sehari-hari, ya sudah jual saja dan syukur yang ada. Intinya jangan pernah merasa memiliki, karena semuanya ini murni milik Allah dan Anda hanya dititipi sementara saja. Allah itu kalau mengambil titipannya dengan berbagai cara dan tanpa diduga-duga, yang penting Anda harus ikhlas, karena nanti jika sudah waktunya maka Allah pasti akan kembalikan lagi kepada Anda. Istri kita juga titipan, suami kita juga titipan, anak-anak kita juga titipan, pekerjaan itu juga titipan, ilmu itu juga titipan, dan semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan hanya sebentar dititipkan kepada kita. Jadi jangan marah kalau Allah nanti mengambil titipannya. Jangan sedih dan jangan galau jika Allah tiba-tiba tidak menitipkan lagi kepada Anda. Ya seperti sifatnya tukang parkir tadi. Anda harus gunakan itu. Ilmunya tukang parkir, nggak boleh galau, nggak boleh sedih kalau motornya diambil pemiliknya. Tukang parkir nggak galau. Enggak sedih, enggak marah, walaupun motornya habis semua diambili pemiliknya. Udah, kita gunakan ilmu tukang parkir. Tukang parkir itu juga amanahnya luar biasa. Dia sadar jika semua motor dan mobil yang dimilikinya itu hanyalah titipan. Jadi dia tidak pernah merasa memiliki. Setiap waktu, setiap saat tukang parkir ini sangat amanah menjaga semua yang telah dititipkan kepadanya. Hampir setiap jam dia selalu mondar-mandir dari ujung ke ujung untuk merapikan motor dalam barisan dan mengecek apakah ada kunci yang tertinggal yang masih menempel di motor. Coba Anda lihat, tukang parkir selalu mondar-mandir, ngecek ada enggak kunci yang ketinggalan di motor. Itu amanah luar biasa dia. Kita juga seharusnya bisa mencontoh amanah si tukang parkir ini. Kita harus sadar jika harta, keluarga, jabatan, pekerjaan, dan semua yang kita miliki ini bukanlah milik kita. Dan kita hanya dititipi sebentar saja. Jagalah apa yang sudah dititipkan Allah kepada kita ini. Jagalah sebagai sebuah amanah untuk dikelola dengan benar. Jangan mengeluh, susah, gelisah saat harta, keluarga, jabatan, dan semuanya yang dititipkan diambil kembali kapanpun oleh Allah. Semakin mewah mobil yang diparkirkan, tukang parkir justru bukannya bertambah senang. Ini tukang parkir,
Jadi tukang parkir itu selain amanah, tukang parkir itu juga sangat mawas diri. Jadi semakin mewah mobil yang diparkir, dititipkan pada tukang parkir justru bukannya bertambah senang. Karena ia tahu dirinya harus menambah tenaga ekstra untuk menjaga mobil-mobil mahal ini. Semakin tinggi permintaan kita kepada Allah, semakin besar pula konsekuensinya bila kita tidak mampu untuk menjalaninya. Terkadang Allah tidak mengabulkan suatu doa kita karena Allah lebih tahu kita tidak mampu untuk menjalaninya, hingga kita pun pada akhirnya jatuh terperosok, binasa karena permintaan kita tersebut. Oleh karena itu hendaklah kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, karena mungkin itulah yang terbaik untuk kita, dan bisa jadi terkabulnya doa kita terjadi di lain waktu. Tukang parkir juga sangat konsisten. Tukang parkir tetap memperlakukan sama apapun mobilnya, mewah atau tidak, dikenal atau tidak. Kita harus mencontoh seperti itu. Dalam kondisi apapun, baik senang ataupun ujian berat, kita senantiasa tetap konsisten, istiqomah beribadah kepada Allah. Karena pada dasarnya setiap keadaan yang menimpa kita pasti ada maksud dan hikmahnya. Semoga Allah selalu meridhoi semua langkah kita dan kita selalu diberikan rizki yang berkah. Semoga audio motivasi kali ini bisa bermanfaat buat semua pendengar, terutama untuk bermanfaat untuk diri saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.